Masa dia minta suruh aku kan air dia suruh aku minum, aku nggak mau ya Kak. Nggak mau. Dia juga requestnya makin aneh lagi Kak. Disuruh Gokil. iya Kak. Owe. Wow. Ya teman, aduh, ih kamu gila. Terus dia juga ngajakin aku, kamu mau nggak HS? Aku ada kenalan juga nih HS, tapi Tinder. Waduh, complicated banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan ketemu lagi dengan saya Ale, Jajak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Tentunya dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang merupakan anak dari Sugar Daddy. Sugar Daddy berarti ayah gula. Langsung aja kita sapa narasumbernya. Ya, selamat malam Kak Juli. Halo, selamat malam Kak. Ya, Kak Juli. Memang nama Juli atau Jule itu meresahkan sekali ya. Memang kembaran sih kita. Kembaran ya. Oke, Kak Juli kali ini mau cerita apa nih? Aku mau cerita tentang Sugar Daddy, ya. Hampir sama kayak yang dulu ya berarti ya. Oh masih ditekuni. Masih Kak. Ternyata belum tobat. Belum tobat Masih ya. dilanjutin. Oke, nah itu seperti apa? Bisa langsung cerita aja Kak Juli. Oke, aku mau cerita lanjut. Ini tahun 2025 ya. Semenjak aku yang terakhir yang sama Sugar Daddy itu yang orang luar negeri itu. Nah, ini Sugar Daddy, tapi cerita aku juga berhubungan sama anaknya dan sama bapaknya. Oh. Ya. Wow. Kakak jangan gitu. Kata host satunya. Oke. Ya, jadi sebelum aku kenal anak dan bapak nih, aku udah sempet dating lah sama Sugar Daddy sebelumnya ya kan. Terus setelah itu aku juga kayak masih ketemu sama beberapa gadun sih. Nah, habis setelah yang katanya kejadian itu dilabrak sama Sugar Daddy terakhir itu tuh sama istrinya, aku sempat kerja bener vakum, nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak pernah berhubungan lagi sama Sugar Daddy. Terus kayak di tengah-tengah jalan kayak pertengahan Juni atau Juli 2025 tuh kayak keuanganku lagi agak merosot, kayak pusing juga sih di saat itu. Nah terus ada kenalan juga dari temanku, kayak ada temen kenalannya dia lah, kayak mau bantuin aku, tapi kayak iming-iming begitu ya Sugar Daddy gitu juga. Nah 1-2 kali kayak kencan, kayak sempet sama mereka, tapi habis itu mereka udah kayak lost kontak gitu lagi. Dan akhir Oktober 2025 aku ketemu sama mantan aku. Ini yang mantan aku ini yang aku cerita dia bapaknya juga berhubungan sama aku. Jadi pertama awal aku ketemu sama mantan aku itu di updating. Di updating. Nah kayak kita sambil saling match nih, dia kayak teks aku pertama, hai apa kabar, aku bilang baik. Nah dari semenjak updating itu dia cobalah pengen ketemu aku, cuman pas 2-3 hari itu aku masih agak sibuk. Selang beberapa minggu setelah teks kita ketemu di mall, kayak cerita curhat. Nah ternyata dia tuh punya bapak, tapi kayak udah cerai orang tuanya. Dia tinggal sama bapaknya, sementara ibunya di luar negeri. Jadi kayak udah bercerai lah. Nah, dia tuh masih 27, tapi dia ada niatan buat kerja di Korea. Mungkin aku nggak tahu, mungkin sekarang tahun ini dia udah ke Korea kali ya. Nah, sebelum dia mutusin kerjaan di situ,
dia kan belum ada sempat kerjaan tuh. Jadi aku tanya rencana kamu apa? Aku sih pengennya buka bisnis atau apa gitu. Tapi belum tahu nih, belum keuangannya belum masih ini stuck gitu ya kan. Walaupun dia punya bapaknya yang kaya raya gitulah, yang bisa bantu dia, tapi dia kan orangnya mandiri Kak. Jadi dia belum mau ikut campur dengan uang bapaknya. Nah, terus dari situ aku suka banget nih, apalagi pertama ganteng ya kan, terus tinggi 183 cm. Oh, tinggi banget Tinggi ya. kayak tipe idaman aku banget Kak. Dibanding mantanku sama yang sugar daddy itu gitu. Dia ganteng banget. Nah, makanya aku suka soft spoken juga. Kelihatan banget lah dia kayak ilmunya tinggi. Nah, dia juga baru lulusan dari luar negeri sih Kak. Nah, dia demen tuh sama aku. Terus kayak dia juga nunjukin dia suka sama aku, dia ngajakin lagi ketemunya besok. Nah, aku bilang oke deh, kalau misalkan aku besok nggak sibuk kita ketemu lagi. Tapi ternyata aku masih ada waktu dong ketemu dia di sorenya, dan kita di situ kayak mulai bercanda pokoknya beberapa kali ngedate kita, kayak dia langsung ngajak aku buat pacaran sama dia. Nah, langsung ngajak pacaran dong. Aku juga seneng tuh sama dia Kak, malah wangi ya kan, ganteng, pokoknya kayak pacar idaman. Aku pun mikir kayak gini, kok mau dia sama aku gitu ya kan. Nah terus pernah sekali dia tanya aku, kamu mau gak ketemu daddy aku, dia bilang kayak gitu. Mau ketemu bokapnya. Cuman aku masih malu-malu ya kan, namanya ini nervous ya kan. Belum sebulan banget Kak udah dikenalin ke orang tuanya. Dibandingkan mantan aku aja jarang kan nggak pernah kenalin ke orang tuanya. Baru kali ini kayak dia beneran serius dan sesayang itu. Terus di saat itu kan aku juga udah nggak kontakan sama kayak sugar daddy sebelumnya itu. Jadi bener-bener pacaran serius ini nih sama ini. Terus kita juga udah mikirin kayak kedepannya gitu, emang mau tunangan atau apa gitu. Tapi di satu sisi dia finansialnya belum, masih inilah dari awal. Itu problemnya. Dan di saat itu dia ngajakin aku pas weekend ketemu bokapnya, dan bokapnya itu juga pas lagi di rumah nggak ada kerjaan, free, kita dinner bareng di rumahnya. Nah di saat itu aku mau cerita first time aku ada berhubungan sama bokapnya itu. Nah jadi bokapnya itu kan umurnya 46, 47 gitu ya, sekitar gitu. Tapi masih ganteng juga lah, gagah gitu ya kan. Terus kita ngumpul dong, terus bokapnya kayak nanya, kamu kerja di mana, tinggal sama siapa, dia kayak tanya-tanya gitulah ya kan. Nah tapi pas dia mantan pacarku nih ke toilet gitu, jadi di ruang tamunya itu kita kan lagi ngumpul, nah nonton TV, tapi aku ngerasa kayak bokapnya itu kayak ngelirik aku gitu ya kan. Di suatu kejadian mantan aku itu lagi izin ke toilet bentar ya kan, 15 menit 20 menit gitu. Bokapnya ngelirik aku terus, tapi aku kayak masih inilah nganggapnya biasa aja gitu ya kan. Cuman kayak diliatinnya kayak kayak gimana ya, kayak orang kayak suka gitu Kak. Tatapannya kayak orang suka gitu. Nah dia ngelirik gitu, cuman dia pengen ngomong, cuman kayak agak-agak takut gitu. Aku juga liatin dia terus, kayaknya firasa aku kok dia liatin aku terus, aku pengen ngomong something juga malu ya kan. Nah tiba-tiba anaknya datang, yaudah kita ngumpul-ngumpul lagi. Terus habis itu mantan aku ngajakin aku pulang. Nah terus gimana tuh, bokap aku baik kok, terus bokap kamu juga kayaknya setuju ya sama aku. Iya, bokap aku tuh seneng katanya ketemu kamu cantik gitu. Nanti kita ketemu lagi, kata bokap aku mau ketemu lagi sama kamu minggu depan. Yaudah tuh, after pulang kita kan janji mau ketemu lagi di minggu depannya, di hari Sabtu itu. Yaudah kita ketemu lagi. Nah di situ bokapnya lebih bawel tuh dibanding yang pertama. Yang pertama masih agak diam, yang keduanya tuh masih udah mulai bawel lah, rewel gitu. Nah terus dong kan anaknya kayak ke dapur gitu atau ke toilet lagi ya, pokoknya sisa berdua gitu. Terus bokapnya kayak tiba-tiba, aku nggak tahu kenapa dia minta nomor telepon aku nggak tahu dong. Mungkin aku pikir namanya mungkin mau perkenalan kali ke ini, biar friendly aja ya kan. Tapi dipikir-pikir
buat apa juga ya kan, buat minta WA atau mau nerima aku kerja di perusahaannya atau gimana mungkin ya, aku nggak tahu. Ya udahlah aku kasih, mungkin mau ngomong hal penting ya kan. Terus dia bilang oke, thank you, nanti akan saya WA kamu ya. Yaudah makasih ya gitu. Nah, pulang ke tempat aku dong. Malamnya jam 11, jam 12 ting, ada WA masuk. Halo, ini aku bapaknya ini mantanku namanya Joe. Okay. Ya. Jadi si bapaknya Joe ini tuh WA aku, halo, apa kabar? Baik. Aku nanya dong, ini siapa? Ini aku bapaknya Joe. Oh iya, apa kabar? Aku bilang baik. Kamu udah sampai rumah? Udah sampai rumah nih. Aku bilang begitu. Terus dia bilang, jangan sampai tahu ya kalau aku ada WA aku. Oh kamu emang dia nggak tahu? Oh iya udah nggak apa-apa gitu. Tapi tuh responnya tuh tiap hari mulai ini Kak, kayak orang pacaran gitu, nanyain terus kayak romantis banget gitu ya kan. Anaknya juga romantis sih, bapaknya kayak 11-12an kayak anaknya gitu. Terus aku bilang, kok bapaknya kayak malah mau ngajakin ngedate gitu ya. Aku bilang, kok perkataan di WA-nya tuh sama kayak orang mau ngajakin pacaran. Nah, dia selalu nanya, kamu di mana aku terus ya kan. Aku bilang aku lagi kerja. Oh yaudah, ini ya, semangat, dia bilang gitu. Iya. Terus pas di hari apa itu, hari pokoknya di November lah itu, dia ngajakin aku pergi keluar nonton bioskop. Nah aku bilang sama siapa? Sama si Joe juga. Dia bilang enggak, kita berdua aja. Serius? Demi apa? Aku bilang nggak ketahuan si Joe kali, nanti aku takut. Kamu kan bapaknya, maksudnya tuh kayak risih gitu Kak. Maksudnya berdua ya kan. Terus dia bilang nggak apa-apa, ayo kita itu. Terus aku dipikir-pikir boleh juga sih gitu. Mana walaupun jarak umurnya beda 20-an gitu ya, tapi dia masih gagah Kak. Jadi nggak kelihatan kayak sugar daddy banget. Kalau di jalan bapak anak gitu, enggak, kayak beda 10-an gitu lah. Nah dia ngajakin nonton dong, dia pegang tangan aku Kak, nervous banget. Aku langsung kayak gitu. Namanya aku pacaran sama anaknya, kenapa sama bapaknya yang pegangan tangan. Tapi jujur ya Kak, aku sama anaknya tuh belum pernah sama sekali HS atau apapun. Dia bener-bener kayak ngejaga aku banget. Pokoknya jam 10 malam, jam 11 malam udah dianterin pulang. Paling mentok jam 11 malam aku udah dianterin pulang ke rumah. Katanya kamu anak cewek nggak boleh keluar malam, pulang malam ya kan. Nah sama bapaknya ini juga ini sih merhatiin banget, tiap hari WA jam 10 jam 10. Pokoknya kamu di mana, sama siapa gitu. Kalau pas aku bilang aku lagi sama si Jo, kayak bapaknya kayak agak-agak cemburu gitu sih. Kayak kurang suka. Tapi kan aku berhubungan pacaran sama anaknya, ngapain dia cemburu ya kan? Iya. Nah di bioskop pegangan tangan. Kamu kenal sama Jo baru-baru ini kan? Iya. Kamu emang udah tahu dia gimana? Udah tahu sih. Terus oh gitu. Yaudah sih. Tapi dia sambil ngomongnya tuh ceritanya itu Kak kayak orang ini ngambekan gitu, kayak kurang suka. Nah aku bilang si Jo tapi ada rencana buat planning ke Korea. Bapaknya bilang gitu. Jadi kamu nggak mungkin bisa lah kayak berhubungan lama gitu, kecuali kamu ke Korea. Emang kamu mau ke Korea nyusul dia? Dia bilang gitu. Aku bilang aku nggak tahu ya, karena aku ada kerjaan di sini, jadi aku belum pasti bisa ke Korea kalau di tahun 2006. Aku bilang kayak gitu. Terus bapaknya bilang kayak gini, yaudah kalau bisa berhenti di tengah jalan aja. Dia malah kayak kompor-komporin aku biar putus sama anaknya. Dari semenjak perlakuan dia ngajakin ngedate segala macam, terus di mall dibelanjain shopping gitu, yang branded mahal gitu ya kan. Terus sekali keluar sama aku pernah dikasih tas LV itu harganya 10 jutaan tuh Kak. Aku bilang boleh juga ya dimanfaatin. Bilang kayak gitu, walaupun gak ada cinta dimanfaatin aja. Yang namanya aku kan pernah deket sama sugar daddy ya kan, kayak dating sama sugar daddy. Jadi bisa lah aku manfaatin dia, terus kayak buat kekayaannya aja, materinya gitu. Tapi kalau buat rasa emang ke anaknya. Di satu sisi aku juga ada rasa menyesal sih, karena udah selingkuh sama bapaknya dan anaknya tuh nggak tahu, si Jo sama sekali nggak tahu.
sampai sekarang mungkin nggak tahu ya. Aku juga nggak mau kasih tahu karena aku takut juga. Dia selama ini baik sama aku. Kadang aku kayak gaji aku kan belum keluar nih, kayak masih tanggal tua lah belum keluar. Dia mantan aku sering bantuin aku kayak keuangan gitulah ya kan, walaupun bapaknya ngasih lebih banyak sih ya. Nah sementara itu anaknya tuh nggak mikir macam-macam aku ada hubungan khusus sama bapaknya. Dia nggak tahu. Selama kita jalan tuh di Jakarta di mall, aku jadi kayak luangin waktu lebih banyak sama bapaknya. Terus kadang kayak weekend kan biasa aku perginya sama si anaknya nih, si George ini. Tapi bapaknya tuh weekend selalu ngajak aku. Jadi Sabtu Minggu tuh harusnya waktu buat pacar aku, jadinya kayak diambil buat bapaknya. Bapaknya juga bilang gak usah pergi sama Jo, perginya sama aku aja. Ngapain pergi sama Jo? Jadi kayak dia nggak mau gitu. Nah pas di hari apa tuh si Jo tuh kayak ngerasa aneh gelagat aku. Kok kamu jadi sekarang jadi susah diajak keluar kamu? Dia nuduhnya aku kayak ada selingkuh. Emang ada selingkuh sih, tapi dia nggak tahu aku sama bapaknya. Dia mungkin mikirnya aku sama cowok lain. Nah karena biasa kan aku gampang diajak keluar pergi malam kerja. Dia kan tahu aku teman circle-nya tuh dikit. Jadi dia taunya aku udah kalau habis kerja pulang. Habis setelah itu kita pergi nongkrong di mana atau makan di resto mana gitu sama dia. Tapi semenjak ya aku kenal bapaknya tuh ya yang ngajakin aku first date jalan ke mall. Dia sering tuh jadi bapaknya tuh ngajakin aku keluar terus. Hampir seminggu ketemu 3 kali 4 kali. Walaupun jam 10 malam kayak bapaknya sering ngajakin keluar juga, kemana ayo kita makan resto. Ya sampai di hari mana tuh di bapaknya tuh ngajakin aku ke hotel. Nah pertamanya aku nggak mau tuh ya kan, terus dia bilang ayo nggak apa-apa, terus kayak diiming-imingin materi gitu ya kan. Terus awal-awal nggak mau, kayak seminggu 2 minggu gitu aku mulai ini nih, soalnya emang lagi butuh biaya banget kan. Nah terus dia ngajakin kamu mau ini gak, mau ini kayak material gitu. Jadi kayak senang juga sih walaupun dia namanya ini ya kan. Terus pas kita di hotel si Jo telepon aku, kamu di mana? Aku mau ke rumah kamu nih. Terus aku kaget, ngapain ke rumah aku jam segini ya kan. Aku kaget. Dia biasa kan jam segini aku kan emang selalu di rumah ya, nggak pernah kemana-mana. Kalaupun pergi kan biasa aku selalu kasih tahu mantan aku itu. Tapi di hari itu emang lagi sialnya banget, di aku hotel pas banget lagi check in sama bapaknya, dia chat aku. Tapi aku bilang nggak usah lah, aku mau ketemu aku. Tapi akunya lagi sakit, aku alasan gitu aja kak. Dianya sih percaya aja. Nah tapi dia nggak jadi datang ke rumah aku. Aku bilang lagi sakit. Dia juga mau video call, langsung aku matiin. Mungkin dia udah mulai curiga kali. Soalnya aku video call, aku reject terus. Biasa kan aku angkat, tapi di hari itu aku reject kalau aja alasan sakit. Nah kan ketahuan kalau aku video call ini hotel. Nah terus bapaknya tuh langsung hotel, terus dia keluarin seragam kayak, kakak tau gak sih kayak seragam kayak kostum gitu. Kostum? Ya. Oh oke. Ya. Tis ya. Ya. Kayak gitu. Terus ada sama juga kayak Sugar Daddy sebelumnya, dia ada. Kakak tau boneka yang ini gak sih? Yang boneka yang cewek. Yang cewek, oke ya. tahu. Sampai dibawa ke koper, dia kan udah koper besar dimasukin ke situ. Aku kira isinya baju, ternyata boneka dewasa itu yang gede, yang kayak manusia tinggi banget kan, dilipat situ. Aku bilang, kenapa kamu bawa beginian? Aku bilang gitu. Seumur-umur aku kan nggak pernah ya kayak, walaupun Sugar Daddy aku sebelumnya kan bawa, tapi bukan yang bentuknya boneka yang warna yang bentuknya manusia gitu, paling yang kayak di atau apa. Sampai dimasukin ke koper. Aku mau beli ini buat kamu. Buat apa? Aku pun juga nggak bisa dibawa ke rumah ya kan, karena malu juga lah, aku tinggal sama temenku lihat, nggak mungkin aku bawa ke rumah. Nggak apa-apa, aku emang seneng aja, tapi aku mau videoin gitu, dia bilang. Pas sama kamu
lagi HS, aku minta video dia. Tenang aja, kamu nggak usah panik, aku nggak bakal videoin muka kamu. Kalau kamu takut, kamu pakai handuk aja ditutupin atau apa gitu. Dia bilang gitu. Nah, tapi aku mau kamu pakai kostum ini. Kayak kostum. Dia kan waktu itu pertama beli kostum kayak yang anime Jepang, kakak tau gak sih? Kayak ala-ala yang Sailor Moon kayak gitu ya. Ya, Sailor Moon ada sama yang kayak ala-ala matte gitu. Yang warna hitam putih itu. Terus ada bando kelincinya. Kayak itu ya. Tuh ada Ya, bando kelinci. ya bando kelinci, tapi yang warna pink. Nah, terus pakai itu. Terus banyak lah kostumnya dibawa sama dia. Nah, aku disuruh foto gitu, tapi sambil nutupin muka aku. Dia foto di hotel. Terus pas lagi HS-nya tuh dia juga kan boneka. Ini aku. Jadi dia bilang, aku mau kamu peluk bonekanya, tapi aku sambil masukin kamu gitu ke HS. Dia bilang gitu. Tapi di video ya, aku takut. Awalnya aku nggak mau dong. Jangan, nggak apa-apa, tenang aja, nggak bakal aku ini kan di-share, karena aku malu juga lah ya, namanya ini buat simpanan pribadi. Apalagi kalau misalkan kamu lagi nggak ketemu aku malam-malam, aku kadang kesepian, jadi aku bisa lihat video kamu. Dia bilang gitu, tapi jangan disebar, aku bilang gitu. Yaudah, langsung lah di video gitu. Nah, dia kan banyak video-video kayak gitu, jadi tahu kan. Terus itu first time tuh pertama kali sama dia. Nah, yang kedua, yang ketiga, dia lebih parah lagi ngajakinnya. Oke. Dia kakak tahu ini kan ikat pinggang. Ikat pinggang. Beneran Kak, sama dia. Sakit banget, astaga. Aku bilang sampai merah di belakang punggung tuh. Aku nggak tahu kenapa dia jadi keinget sama yang mantan aku dong. Apa mantan sugar daddy maksudnya. Tapi kalau yang satunya kan dia pakainya yang agak halus ya kan. Yang ini benar-benar yang ikat pinggang yang di sekolah itu Kak. Yang buat anak SD SMP kan, itu tahu kan berat banget itu. Pak gitu Kak, malah kenceng banget. Terus aku nggak tahu dia sengaja atau apa. Sorry gitu. Tapi habis itu, aduh, sekali masih oke lah, 2 kali 3 kali udah aku bilang nggak mau, aku mau minta pulang kayak gitu. Jangan baby, maaf, sorry, dia bilang kayak gitu ke aku. Iya, tapi kalau kamu terlalu kencang aku nggak mau, karena sakit banget Kak itu. Terus dia banyak lah kayak itu. Nah, dia juga minta request sana Kak. Masa dia minta suruh aku kan air dia suruh aku minum, aku nggak mau ya Kak. Nggak mau, gila aku bilang. Makanya Kak, dibanding yang kedua tuh yang sugar daddy itu, ini parah banget Kak. Bener-bener etisnya tuh aku nggak tahu lagi. Kayak lebih inilah kasar, parah banget. Aku bilang nggak mau lah, aku bilang gitu. Gak apa-apa, kayak icip-icip aja gitu. Nggak usah kayak kamu slup kayak minum air putih, nggak usah kayak stet. Dia pokoknya kayak digituin apa? Pokoknya beberapa tetes, tau kan botol yang tutup botol itu aqua. Ya, paling kayak gitu nih Tuhan, gak usah diituin. Gitu ya, pokoknya kayak gitu lah. Aku bilang nggak mau. Terus mungkin aku ngambek kali habis itu. Nah, aku bilang kamu mah nggak usah request aneh-aneh. Kalau kamu misalkan begitu, aku nggak mau. Terus dia minta maaf, sampai pulang dia telepon aku minta maaf terus. Nah, pas pertemuan selanjutnya tuh dia beliin belanja lah banyak gitu. Terus dia mau beliin motor buat aku. Nah, kan dia transfer duitnya, suruh aku beli motor, dikasih belanjaan. Mending oke lah, yaudahlah aku lupain. Nah, pertemuan berikutnya dia juga requestnya makin aneh lagi Kak. Disuruh gokil. Iya Kak. Owe. Wow. Ya teman, aduh, kamu gila. Terus dia juga ngajakin aku, kamu mau gak HS? Aku ada kenalan juga nih HS, tapi Tinder. Waduh, complicated banget ya. Maksudnya gimana Kak? Jadi bertiga. Iya, tapi sama
nggak mau, nggak sudi, aku bilang kayak gitu. Makasih ya. Oh yaudah, nggak mau soalnya aku juga punya fetish. Aku pernah coba sebelumnya sama trans di Thailand. Nah dia ini sama cewek, jadi kayak satu transgender satu cewek tapi di Thailand. Tapi belum ada feeling dia bilang, karena kayak cewek malam gitu di klub. Tapi dia ketemu aku, mungkin aku sama kamu ada feeling, mungkin aku lebih ngerasa lebih keluar kalau dia bilang gitu. Ya aku udah kenalan, kamu mau gak? Dan dia bilang gak mau. Langsung aku tolak. Pertama meskipun pakai ini ya pengaman kan takut juga ya kan, namanya penyakit terus kan masuknya di ya kan Kak, bertiga gitu aku nggak pernah bertiga gitu, paling ya cowok sama aku doang, nggak pernah yang bertiga gitu, nggak ada. Itu gender apa? Jadi dia pernah kirim foto ke aku, mukanya cantik Kak, tapi dia kirim foto lagi ada alat iya, kok aku bilang banyak banget fotonya dia yang terakhir itu ya kan. Kenapa ada foto nya juga dikirim ke aku, mana itu masih muda juga sih, emang aku akuin dia cantik banget. Orang Indonesia badannya kecil, aku kira pun juga first time dilihat fotonya kayak cewek. Tapi pas dikirim fotonya lagi kenapa ada batangnya juga. Dia suruh aku HS sama bertiga gitu, aku bilang nggak mau, nggak apa-apa baby kita coba. Nah kalau enggak misalkan kamu mau HS sama yang itu tuh dinner, aku bawain kamu ke Korea sama Jepang, dia bilang gitu. Nggak mau lah, aku bilang kayak gitu. Untuk ukuran Korea sama Jepang kalau HS sama transfer kayaknya masih kekecilan, aku bilang kayak gitu. Oh kamu mau kemana? Mau ke Eropa? Dia bilang gitu. Itu ke Eropa dulu, baru aku berubah pikiran. Yaudah ini dulu, aku masih ngotot dong, nggak mau ke Eropa dulu. Dari pertama aku mikir habis dari Eropa mau aku blokir kali ya, karena kan udah melenceng banget Kak. Kayak visinya tuh dia makin aneh-aneh. Dia tiap hari kirimin aku foto-foto aku itu yang pas pakai kostum itu, kostum yang ada yang bentuknya kayak kucing tuh kan, yang kucing gini ya kan. Nah, kamu lucu ya ternyata begini, tapi aku minta dong yang ada foto kelihatan mukanya kamu gitu, sekali-kali boleh gak? Aku bilang nggak mau, karena aku takut kan namanya orang nggak agak gila begitu. Nah, di satu sisi si Jo juga awal-awal kita kan kayak sering chat terus, video call sampai sleep call gitu ya kan. Nah semenjak aku sering ketemu bapaknya, kayak kita jarang-jarang komunikasi gitu. Kayak juga ngerasa kehilangan sih sama si Jo. Apalagi si Jo kan orangnya baik banget ya kan, mantan aku tuh. Terus aku chat dia, kamu di mana? Oh ternyata kamu masih ingat aku, terus mantan aku. Iya, maaf ya, aku kemarin agak sibuk. Kamu selingkuh ya? Dia bilang kayak gitu. Enggak, aku nggak selingkuh. Serius, kalau nggak selingkuh kenapa aku telepon, aku video call nggak dibalas-balas terus sama kamu? Iya, aku memang sibuk kemarin. Terus ada urusan keluarga lah, problem keluarga, aku bilang ke si Jo. Yaudah, dari situ dia agak-agak percaya sih dia gitu. Di situ aku mulai deket lagi sama si Jo. Dan si Jo pun juga sering ngajakin aku ke rumahnya, ketemu bapaknya. Bapaknya katanya mau ketemu aku lagi, aku bilang nggak mau. Mending kita berdua dulu, aku pengen nikmatin waktu sama kamu sama si Jo ya kan. Karena pun aku kepikiran bapaknya terus, pengen stres Kak, karena kepikiran dia yang ngajakin aku sama terus. Baru kali ini udah disuruh pokoknya kepikiran kelakuan dia yang inilah, yang menyeleneh banget. Dibilang lagi pokoknya dia pikiran HS-nya itu udah di luar gak wajar banget. Udah tiap hari chat aku minta ketemu, aku bilang nggak ada, aku sibuk. Kamu pergi sama Jo? Dia bilang iyalah aku mau pergi sama Jo, emang aku mau luangin waktu sama kamu terus. Aku kan awalnya juga pacaran sama Jo. Terus dia marah-marah gitu Kak, sensi gitu. Dia bilang kalau kamu jalan terus sama Jo nggak ada waktu buat aku mau ke rumah kamu. Aku bilang mau ngapain? Dia emang pernah sih datang jemput aku, tapi dia nggak tahu tuh kayak di tepatnya di rumah yang mana, paling kayak depan gang itu. Nah kalau kamu nggak mau
atau enggak saya bakalan kasih tahu Jo kamu selingkuh gitu. Tapi dia kasih taunya aku jalan sama cowok lain, HS sama cowok lain. Dia nggak bilang aku HS sama dia sih. Nah, di suatu saat aku chat sama si Jo, lagi sama jalan si Jo maksudnya. Bapaknya tuh chat WA aku tuh. Nah, kayaknya si Jo tuh hampir-hampir mau lihat WA-nya aku sama di bapaknya. Cuma masih aku ketutupin sih ya kan. Akhirnya aku langsung gelapin. Chat sama siapa? Aku bilang, oh ini sama om aku bilang kayak gitu. Sama uncle aku yang di luar kota. Serius? Iya. Ya udah, langsung dong. Dia pasti percaya aja sih Kak. Orangnya emang polos juga mantan aku tuh. Kayak nganggap aku tuh jujur sama dia. Jadi kayak ngerasa bersalah apa. Selama ini aku malah ngedate sama bapaknya ya kan, malah bapaknya ya begitu. Dia ngerasa ini Kak sakit. Oh. Sakit. Aku suruh dia cek ke dokter. Ternyata kena penyakit. HIV. Langsung HIV. Nah, terus dia marah-marah. Tapi kayaknya masih yang di awal-awal itu. Belum parah lah. Dia marah-marah dong. Dia suruh aku cek, tapi aku ngecek aku nggak ada. Mungkin sebelum HS sama aku dia udah HS sama. Nah kan dia kan setiap di seminggunya itu tuh dia tiap malam tuh sama cewek sama transgender gitu. Tapi aku nggak tahu dia pakai kondom atau enggak ya, karena aku tunggu di luar, aku keliling-keliling di daerah situ. Jadi pas kita pulang hotel, kadang pun dia juga udah nggak mungkin keluar lagi Kak. Jadi kita nggak mungkin HS lagi. Jadi seminggu itu aku cuma sekali doang, karena dia mau ngajakin aku buat HS sama yang gitu, aku nggak mau. Pulang di Jakarta, dia cek, ternyata HIV. Dia marah-marah, terus dia tanya, dia punya kenalan kayak nomor manajer di klub itulah di Thailand. Coba kamu suruh anak buah kamu ini si ini, aku nggak tahu namanya. Coba cek atau enggak. Oh sini mah udah nggak ada Pak katanya. Ternyata terjangkitnya dari ada salah satu yang di itu. Nah yang itu ternyata yang terkenanya tuh bukan dari cewek, dari tapi orangnya itu udah nggak kerja di klub situ Kak. Dia tuh udah pergi. Pokoknya selang 2-3 hari lalu udah pergi dia. Terus dia marah-marah, saya begini-begini gara-gara anak buah kamu minta. Kan dia kan minta duit kompensasi tuh si bapaknya si Jo ini. Saya harus keluarin duit banyak. Walaupun dia kaya ya, dia minta kompensasi HIV. Apalagi belum ada obat ya kan. Saya kan perusahaannya nggak mau tanggung jawab Kak, karena kan emang udah peraturannya harus wajib pakai kondom. Kalau di luar kondom itu bukan perusahaan, bukan di luar tanggung jawabnya itu. Untuk urusan yang lain-lain Bapak bisa selesaikan sama pihak yang itunya. Tapi kalau kena penyakit dari awal saya udah bilang Bapak wajib pakai pengaman. Dia bilang gitu. Terus dia marah dong, dia berobat ke Singapura kemana. Nah aku udah nggak berani lagi dong Kak sama dia, sama bapaknya, karena udah terkena penyakit HIV. Aku takut juga, malah umurku masih 25, malah masih muda ya kan, mau ngomong apa sama mamaku. Terus si Jo juga chat aku tuh, ngajakin aku pergi ke Bali. Nah pergi ke Bali liburan, dibayarin dia semua. Terus dia rencana mau ngajakin aku tunangan tahun 2027 kita. Dia ada niatan rencana sih. Dia bilang aku ada kerjaan 1 tahun mau ambil kontrak di Korea, tapi habis setelah itu aku ada rencana buat kayak mau tunangan sama kamu. Dia bilang gitu. Kamu mau tunggu aku atau kamu mau ikut aku di Korea? Tapi untuk flight tiket semuanya aku bakalan biayain kamu sih. Aku bilang nggak apa-apa, aku di sini dulu aja. Aku bakal nungguin kamu sampai kamu udah inilah finansialnya cukup buat tunangan, buat resepsi tunangan kita di Bali tuh. Terus bapaknya masih WA aku, ketemu terus ya, aku nggak mau lah ya kan. Terus aku ngancem ke bapaknya Jo, kalau kamu masih suruh aku ketemu kamu terus, aku bakal bilang ke Jo kalau kamu HIV. Terus dia langsung dari situ marah-marah, ngatain aku kata-kata kasar, nggak senonoh. Yaudah, terus kalau misalkan kamu juga nggak mau
ketemu saya bakalan viralin video kamu, dia bilang gitu. Video yang kemarin. Terus aku bilang, oh yaudah viralin aja, saya kasih tahu anak kamu HIV, kamu pergi ke Thailand, mau saya kasih tahu atau gimana? Yaudah kita saling ini dong. Nah, aku juga takut juga kan bakalan dikasih tahu atau enggak, rahasia, namanya rahasia. Masa aku pernah HS sama bapaknya? Kalau dipikir logika juga nggak mungkin dia juga kasih tahu sih ya kak. Nah, ternyata sampai rumah, sampai Jakarta, bapaknya ada di rumah. Aku nggak sengaja ketemu dia lagi, tapi ekspresi aku kayak ngalihin matanya gitu, nggak mau noleh ke mukanya, ke wajahnya lah. Dia liatin aku terus kayak agak kesel gitu ya kan. Terus mungkin si Jo juga tanya kayak kabarnya bapaknya ya kan. Akhir-akhir itu si Jo juga ngerasa sih bapaknya tuh kayak sering-sering marah apa, sampai bibi RT yang di rumahnya sering dibentak-bentak terus, walaupun kayak kurang bersih lah apa, dia kayak ngerasa ada yang ganjel gitu. Bapaknya ini kenapa ya, kayak dia tanya, Pi emang di kantor lagi ada problem ya? Dia bilang nggak ada problem, emang lagi nggak mood aja. Jadi bilang gitu ke depan aku sama dia sama anaknya, emang lagi ngemut aja sambil ngambek. Terus kamu gimana, jadi nggak ke Korea? Kalau kamu nggak jadi yaudah ikut papi aja ke Australia, ini lagi ada kerjaan di perusahaan papi. Dia bilang kayak gitu. Enggak, aku mau ke Korea. Oh yaudahlah serah kamu, dia sambil kayak ngambek gitu. Sama pacar kamu? Ya aku niatnya mau ngajak pacar aku, tapi dia juga masih ada kontrak kan di perusahaan aku kan, ada kontrak kak. Jadi aku belum bisa dong selesai sampai Februari 2026 ini. Aku masih harus kerja, kalau enggak aku kena penalti kalau aku keluar. Dia bilang gini, bapaknya bilang gini, tapi kan dia masih kerja, masih belum bisa ikut kamu sendiri aja di situ, nggak usah bawa dia dulu, nanti aja. Terus bapaknya kayak pokoknya marah-marah gitu lah, bapaknya nggak jelas gitu. Nah bapaknya pas aku pulang ke rumah, dia video call aku, si bapaknya ini, bapaknya Jo. Kamu gak usah ikut pergi ke Korea, kamu di sini aja Jakarta. Terus aku bentakin, saya ikut kamu ya, ada saya kena penyakit nanti. Itu HIV kamu gimana, udah sembuh atau belum? Ini lagi saya obati, udah pergi obati dulu, gak usah ngecat saya. Kamu mau kasih penyakit ke saya apa? Saya masih muda, 25 tahun. Kalau kamu, udah saya bilang dari awal, kalau kamu suka begituan tuh ada resikonya. Sekarang baru kena kan? Terus dia tanya ke aku, saya minta maaf ya kalau kelakuan saya kadang kasar atau apa ke kamu. Saya nggak bermaksud nyakitin kamu. Cuma saya dari kecil tuh emang saya kan tinggalnya di Eropa. Jujur di Eropa tuh kayak hal gini tuh wajar. Malahan ada yang lebih parah dari saya. Ada yang kayak lagi berempat, berlima gitu. Dia bilang kayak gini. Saya juga nggak tahu kenapa saya begini. Pokoknya saya ngerasa face lah kalau kita. Saya juga ada feeling sama kamu baik, ceria. Saya juga punya trauma masa lalu, saya pokoknya diselingkuhin sama mantan istrinya, itu yang mamanya si Joy itu. Nah terus dia selingkuhin saya selama puluhan tahun, saya kasih segalanya, dia selingkuhin saya sama orang luar negeri itu juga. Dia terus udah punya anak, saya nggak tahu, saya kira tuh dia hamil anak saya, ternyata dia hamilnya sama cowok lain. Mungkin dari situ dia ngerasa inilah apa, udah nggak ada hati lagi sama cewek, kayak buat main saja gitu. Terus udah lama nggak seks, dia katanya single duda dong, udah berapa tahun, udah 7 tahun 8 tahun. Nah saya mau ketemu cewek, tapi selama ini cewek-cewek yang saya temuin tuh nggak baik, kurang baik sama saya, kayak agak kasar. Terus saya juga paling lama tuh 1 bulan, udah itu aja, karena saya nggak ada feeling. Mereka tuh juga mau sama saya tuh karena emang material aja. Nah aku bilang yaudah, kamu udah tahu kamu salah, kamu perbaiki. Kalau bisa kamu kan udah penyakit HIV nih, kalau bisa jangan sentuh deket-deket sama orang lah, aku takut ketularan. Sama anak kamu juga si Jo nggak tahu, dia juga nganggap kamu tuh lagi ada masalah keuangan finansial. Nah si Jo mikirnya ini dia perusahaannya ini udah mau kayak bangkrut atau apa gitu, pokoknya ada masalah gitulah di kantor, tapi dia nggak tahu dia ada penyakit HIV.
Aku bilang, kamu terus gimana ini HIV? Kan nggak ada penyakit ya kak ya. Ini gimana sembuhnya? Saya lagi coba dokter nih. Walaupun harganya mahal saya juga nggak peduli. Yang penting saya mau coba sembuh. Aku nggak tahu deh sampai sekarang. Mungkin dia masih di luar negeri atau di mana? Karena dia udah nggak di Jakarta lagi dari bulan Desember. Oh. Kadang dia masih WA aku sih. Dia tanyain aku terus, gimana kabarmu? Aku bilang baik. Terus gimana HIV-mu? Ya udah membaik, tapi kata dokter aku masih harus minum obat. Si Jo pun juga udah di Korea dia sekarang. Mungkin terus aku pas Januari kemarin aku mutusin si awal Januari kemarin aku mutusin si Jo. Aku nggak enak juga, kayak aku ngerasa bersalah dong sama si Jo. Selama ini baik sama aku, terus aku nggak tega juga ya kan kak. Dia selalu bantuin aku malah kayak ngerasa gimana gitu, Ya, kena mengkhianati ya. dia selalu baik sama aku. Kadang aku nggak ada duit atau apa, dibantu sama dia. Aku makan selalu di order. Kadang pun dia kayak walaupun keuangannya lagi stuck ya kan, belum kerja ya kan, namanya belum kerja. Dia selalu bawa aku ke restoran yang fancy yang bintang 5 gitu, yang sekali makan 4 juta 5 juta. Nah terus dia kan ke Korea tuh, lagi magang di perusahaan. Walaupun gajinya sekarang agak ini sih lumayan sama dia. Dia mau nabung katanya, dia sempat mohon ke aku. Dia bilang nggak mau putus sama aku, dia masih mau sama aku. Kamu jangan begitu. Aku kalau nggak aku balik dia di Indonesia, dia bilang gitu. Aku bilang nggak usah, aku emang mau ngomong sesuatu sama kamu. Aku emang jujur aku selingkuh kemarin, tapi aku nggak bilang sama bapaknya aku selingkuh sama cowok lain. Tapi dari situ aku ngerasa bersalah sama kamu. Oh jadi kamu malah milih selingkuh kamu dari ini, makanya kamu ada alasan putus sama aku. Aku udah sempat curiga sih sama kamu semenjak kamu video call terus-terusan. Tapi pas awal kan dia sering video call aku. Semenjak ketemu bapaknya nih, kan aku jarang video call kan, karena aku takut kita lagi di hotel ketahuan aku lagi di hotel sama bapaknya. Kamu selalu matiin VC aku, terus biasanya sleep call malah nggak pernah, jarang. Semenjak aku di Korea, cuma pas semenjak aku di Korea aja kamu sering-sering video call, sleep call. Terus mana dia minta foto selingkuhan aku dong. Terus aku juga nggak mungkin kasih lah. Aku kayak foto Instagram kan itu random ya kak. Aku kasih foto asal-asalan aja. Oh itu selingkuhan, mana nomor asal Instagramnya, mau aku WA mau aku DM. Dia bilang mampus lah aku kalau di DM ketahuan dulu kan ini. Enggak ada, pokoknya ini loh, pokoknya adalah pokoknya yang ini. Aku nggak kasih tahu user Instagramnya. Dia minta terus, dia mohon juga, kamu mah kenapa begitu sama aku udah sayang banget sama kamu, walaupun baru beberapa bulan kan, dari Oktober, November, Desember, ya baru 3 bulan, jadi udah cinta banget sama aku kak. Dia udah ngajakin mohon tunangan juga di 2027. Aku udah tahu sih dia serius sama aku, cuman yang namanya aku nggak tega. Terus bapaknya juga kena HIV. Aku pengen kasih tahu sih tentang penyakit bapaknya, karena aku takut juga misalkan dia ketemu nggak sengaja kena, ini kan bisa ketularan ya kak. Aku nggak mau juga si Jo kena. Tapi ini sejauh ini kalau HIV itu bisa tertular dia lewat hanya berhubungan badan ya. Tapi kalau kayak sikat gigi atau apa gitu, bersentuhan itu sih enggak ya? Enggak. Tidak. Itu enggak bisa kita jangan dijauhi lah kayak gitu. Karena itu bukan penyakit yang benar-benar tertular lewat kita kayak batuk atau apa gitu. Melalui darah sama ya itu tadi badan ya. Iya. Tapi kalau misalkan satu makanan gini nih, kayak 1 sendok atau satu piring. Misalkan aku coba dulu, aku nih HIV, terus kakak coba, bisa ketularan kah? Setahu saya sih enggak. Enggak ya? Setahu saya ya, tapi enggak tahu, dia lupa. Saya soalnya enggak mengamati banget ya tentang apa. Mungkin teman-teman kalau tahu ini menularkah atau enggak. Bapaknya sekarang lagi di luar negeri, dia masih statusnya tuh masih lagi dalam perobatan. Dia udah habisin ratusan juta, cuman ya namanya
HIV kan belum ada obat sama sekali. Dia udah ke Singapura, cuman dia udah membaik sih Kak. Walaupun dia muncul bintik-bintik apa gitu, aku nggak tahu ya. Karena aku juga nggak, ini dia saya lagi di sini di Singapura, saya mencoba. Soalnya saya dapat kenalan dari teman saya, relasi pokoknya. Ini dokter bagus buat pengobatan yang penyakit itu. Nah, terus gimana perkembangannya sekarang sampai sekarang? Sampai sekarang masih pengobatan dan anak saya belum tahu. Mantan istri saya juga nggak tahu. Mantan istri saya sih lagi di Spanyol dia. Oke, Kak Julie ya. Ini berarti si sugar daddy-nya ini kan nggak Kak Julie ceritakan bagaimana Kak Julie kenapa bisa jatuh ke pelukannya si calon mertua ya. Itu dia ngasih uang nggak setiap apa namanya, biasanya kan ada per bulan sekali atau setiap kali HS ngasihnya kayak gitu atau gitu? Dia sih selalu ngasih. Ada aku hampir pokoknya dapat dari dia udah ratusan juta. Iya, tapi enak. Apanya? Enggak waktu sama sugar daddy ini. Kan belum pernah nih sama si Joe. Malah diduluin sama bokapnya nih. Maksudnya HS-nya. Enak sih. Walaupun udah tua, udah umur puluhan, apa mainnya masih ini. Masih oke. Masih ini ya kayak anak muda gitu. Memang umur 40-an tuh lagi gesit-gesitnya. Puber kedua ya kan? Iya, puber kedua. Biasanya kayak gitu ya. Tapi saya enggak sih ya. Enggak ngerasain puber kedua. Berarti berapa kali? Nah, itu saya bingung nih. Yang sama boneka itu sama Kak Julie berarti ganti-gantian nih dia mainnya. Iya, kan habis sama aku dia kayak gitu juga. Gitu sama bonekanya ya. Yang pas pertama kali, tapi habis ketemu lagi kita enggak sih. Oke, kalau gitu Kak Julie, selanjutnya Kak Julie akan masih berpetualang bersama sugar daddy yang lain atau gimana nih? Aku nggak tahu. Aku sampai sekarang sih kepikiran kayaknya nggak dulu deh. Off dulu ya. Off dulu. Oh my god. Udah. Penghasilannya gimana dong? Penghasilan dari dia sih cukup sampai sekarang buat tabungan aku. Ada kerja ya? Ada kerjaan. Oke, tapi bukan kerja ini ya? Enggak bukan lah. Kerja yang itu ya? Enggak. Oke, jangan Enggak. sampai ya. Amin. Ya. Oke, kalau gitu berarti sama kayak ini ya, Lisa Mariana ya? Tapi Lisa emang pernah sama gender enggak kan? Enggak tahu juga. Kan dia sama ani-aninya. Aku simpanan BTW bukan ani-aninya. Iya, aku simpanan bukan ani-ani ya. Kalau ini ani-ani bukan simpanan. Oke, Kak Julie, terima kasih buat waktunya ya. Iya, Kak. Oke, JPKers, itulah tadi. Kok JPKers? Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Julie dalam segmen Cuble. Curhat dong, Bang Ale. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi cerita di channel YouTube AJB, teman-teman dapat mengirimkan cerita kalian melalui email di ale@jejakbackpacker.id atau teman-teman juga bisa menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Julie nih? Julie, terima kasih buat waktunya ya. Terima kasih juga. Ya, jadilah ani-ani yang bermartabat. Kayak Lisa. Kayak Lisa. Ya. Sampai jumpa.